Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Uma Yasdin. Nah, di video kali ini saatnya saya mau mengevaluasi karena sudah tiba di hari Minggu tanggal 5 bulan 5, sudah di penghujung untuk budget bulan April saya. Jadi saya mau evaluasi untuk semua kegiatan keuangan di bulan April. Adakah sisa atau berapa persentase semua untuk di budgetnya ya, seperti tagihan saya dan juga dari penghasilan berapa persen yang masuk ke tagihan semua, terus saving, kemudian yang untuk kebutuhan sehari-hari atau di spending. Nah, kita akan lihat di evaluasi kali ini. Nah, sebelumnya saya kan dulu weekly check-in keempat, yaitu saya mengevaluasi minggu keempat untuk dari tanggal 29 April sampai dengan 5 Mei untuk spending yang sebelumnya yang saya budgetkan 415.000. Seperti biasa, saya akan menulis yang dari spending log ini masuk ke dalam kalender. Mohon maaf ya teman-teman, agak serak sedikit suaranya karena habis flu. Nah, alhamdulillah di minggu ini ternyata aku ada 2 no spend ya, dimana di minggu sebelumnya itu 2 minggu sebelumnya itu nggak ada no spend sama sekali. Di setiap hari saya harus mengeluarkan uang untuk spending ya. Oke, nah ini sudah di penghujung. Nah, di sini saya akan tandai dengan untuk yang spending itu bulatan yang berwarna biru. Kemudian di sini ada satu yang unbudgeted. Kebetulan itu ada liburan dadakan. Hanya 150.000. Nggak jauh dari rumah, tetapi ya sediakan makanan dan juga tiket masuknya di Waterboom, nggak jauh dari rumah. Saya mohon maaf saya nggak video waktu itu ya, lupa gitu karena terlalu asik dan memang benar-benar dadakan, dan waktu itu juga hujan, bukan hujan deras sih, gerimis gitu ya. Oke, nah lanjut. Ini saya akan tulis, saya hitung berapa pengeluaran yang saya habiskan di minggu ke 4 ya, untuk budget April. Nah, di sini ini adalah yang saya atur untuk weekly check-in dan juga di spending log itu yang tunai ya, yang cash kecuali listrik dan internet. Jadi ini kalau untuk yang di weekly check-in minggu keempat seperti groceries, food transport, jajan anak, gas galon dan susu anak, itu yang selalu aku pegang cash setiap hari. Jadi aku catatnya, ada pencatatannya berbeda di weekly check-in ini. Nah, untuk groceries itu saya keluarkan 30.000, jadi nggak ada sisa. Untuk food over budget di 170.000, jadi ada for budget 10.000. Untuk transport itu hanya 48.000 untuk di minggu ini, jadi masih ada lebih 17.000. Itu yang saya gunakan untuk menutupi over budget di food. Kemudian jajan anak tadi masih ada sisa 8.000, dan susu anak itu saya belum beli karena masih ada, itu masih ada sisa 100.000. Jadi total di sini 125.000. Nah, selanjutnya kita mulai di evaluasi utama di budget bulan April yang mulai saya gunakan dari tanggal 8 April sampai dengan 5 Mei, yang saya gunakan itu selama 4 minggu. Tetapi untuk billsnya itu dia tetap saya hitung mulai dari tanggal 1 ya sampai dengan tanggal 5 Mei sampai dengan tanggal 30 April ya. Mohon maaf untuk bills karena memang untuk bills itu saya gunakan yang income untuk April gitu. Oke, nah selanjutnya untuk bills ini saya sudah tandai di kalender itu yang berwarna merah, jadi gampang sekali untuk saya masukkan di evaluasi untuk di budget ini. Jadi kalau saya sudah tandai di kalender, oh yang warna merah itu adalah bills, jadi saya sudah pindahkan ke April budget plan-nya ini untuk saya evaluasi. Jadi total untuk bills yang saya bayar selama bulan April menggunakan budget April itu 8.063.000, Masya Allah. Saya nggak nyangka kalau di budget bulan April itu yang terkumpul untuk pemasukan sebesar 13.153.000 ya di sini. Nggak nyangka karena di situ kan ada THR dan sebagainya. Terus
kami juga ada penjualan barang. Jadi Masya Allah sebanyak itu, saya juga nggak menyangka ya. Nah kemudian langsung masuk ya, karena tertinggal jauh untuk saving. Ini saving yang ada di saving tracker di minggu pertama 1.750.000 yang saya tabung, minggu kedua 340.000, minggu ketiga 500.000, dan yang terakhir di situ adalah sisa evaluasi atau spending. Nah di sini sebenarnya saya salah hitung ya, tapi nanti kita lihat di video berjalan. Oke, untuk selanjutnya ini saya rubah ya. Ternyata yang di spending itu dari minggu pertama sampai minggu keempat itu totalnya 289. Tapi mohon maaf ini masih salah lagi karena saya enggak ini dulu ya, enggak nyatet dulu, langsung saya kerjakan ini, langsung take video ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau banyak coretan, tapi namanya juga ibu-ibu ya, langsung kerja di kertas gitu ya biar cepat selesai. Nah selanjutnya di spending ini saya hitung dari weekly check-in supaya sama gitu ya. Jadi dari groceries yang saya budgetkan 200.000 keluar 157.500. Untuk food yang saya budgetkan 1 bulan itu 800.000, yang keluar 601.000. Listrik 250.000, keluar juga 2,5 ya. Transport 300.000, yang keluar 223.000. Internet 50.000, yang keluar juga 50.000. Kemudian gas galon itu dan totalnya 1.491.000. Mohon maaf ya teman-teman, ini benar-benar ketinggalan karena saya harus cepat, karena ini videonya memang lama gitu. Saya saja evaluasi sampai berkali-kali mengulang karena ini apa ya, harus betul-betul benar dan memang harus ketemu. Berkali-kali saya salah hitung gitu, tapi alhamdulillah ini udah bener. Dan tadi ada unbudgeted itu totalnya 450.000. Dari unbudgeted itu mulai dari tanggal 8 April sampai dengan 5 Mei itu ada 450.000. Nah itu saya sudah catat tadi di budget plan. Selanjutnya saya ini mengeluarkan semua sisa di weekly check-in, mulai dari yang minggu pertama minggu keempat ya 115.000, tadi bukan 125.000 tapi 115.000. Minggu ketiga itu 7.000, minggu kedua 27.000, dan minggu yang pertama 140.000, dan ini cocok ya. Kemudian yang belum saya budgetkan, yang sisa, karena kan total dari spending ini yang saya budgetkan 2.050.000, saya hanya membudget untuk 4 minggu, jadi masih ada 270.000. Ini harusnya sisanya benar-benar 559. Jadi saya hitung dulu dan alhamdulillah itu, walaupun ini ribet pertamanya itu ya karena harus mencocokkan semua yang nominal yang sama ya, tapi alhamdulillah ini cocok 559.000. Sehingga untuk yang saving, yang saya akan saving selanjutnya ini tambahnya 559.000, bukan yang tadi 289.000. Karena kalau untuk 289.000 hanya dari sisa dari minggu pertama dan minggu keempat yang di weekly check-in, padahal masih ada sebagian yang saya simpan sebagai dana tak terduga ya, 270.000, yang mana kalau di weekly check-in benar-benar semuanya over budgetnya banyak, jadi saya bisa ambil dari situ. Oke, dan selanjutnya ini cocok ya tadi 559. Saya kemudian mengevaluasi, pindahkan di kolom evaluasi dari income 13.153.000. Kemudian billsnya itu 8.063.000. Masya Allah banyak ya yang saya bayar. Kemudian saving ini sebenarnya saya salah hitung ya. Oke, ini saya sudah perbaiki. Jadi totalnya 3.149.000. Kemudian di spending 1.491.000, dan yang tak terbudget itu 450.000. Jadi totalnya sama ya dengan income, yaitu 13.153.000. Kenapa nanti di akhir baru saya catat income itu, karena kan kadang kita dapat misalkan ada dari Pak Su gitu, jadi aku keluarin biasa kadang 100, kadang 1,5 untuk diri aku sendiri, aku mau makan apa gitu ya. Jadi nanti pada saat saya catat di kertas terpisah,
nanti pada saat mau saya evaluasi baru saya catat sesuai dengan yang saya anggarkan gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat dari total income, ternyata yang paling banyak saya gunakan itu untuk bills, bayar tagihan 61%. Kenapa? Saya memang fokus untuk mau menyelesaikan hutang-hutang saya. Kemudian saving alhamdulillah masih di atas 20%, yaitu 24%. Di mana yang 559.000 masuk ke saving, jadi naik 24%, untuk spending 11%, dan juga unbudgeted itu 4%. Jadi yang spending itu berkurang ya, jadi dari 11% itu masuk semua ke bills. Nah, untuk update my debt itu artinya saya mengupdate sisa hutang saya yang di akhir budget April itu dari KPR gitu masih ada 83 juta itu tercatat di e-banking saya. Kemudian dari cicilan masih ada dari 15 juta lebih gitu. Sekarang sisa 5.280.000. Dari yang berikutnya, tagihan berikutnya itu dari 3 jutaan. Kalau saya nggak salah, oh enggak ya, dari ya segitu ya. Itu sisa 1.266.000. Kemudian paylater saya sisa 41.000 ya, 15 rupiah. Mohon maaf itu tercoret-coret lagi gitu ya. Nah, ini saya jumlah, jadi total hutang di keluarga kami itu masih ada 89.804.515 rupiah. Masya Allah masih banyak ya. Jadi aku harus semangat betul untuk mengatur keuangan dengan baik. Paling tidak yang 3 cicilan yang dibawa itu harus segera dilunaskan, baru kita fokus untuk melunasi KPR gitu ya. Doakan ya teman-teman, semoga cepat lunas hutangnya. Dan untuk yang sinking fund nanti saya buatkan video terpisah. Untuk yang 559 tadi saya akan tabung untuk di mana saja. Nanti kita lihat video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.